Hmm? Sekarang kita berdoa sama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan kita membacakan Al-Fatihah diberkati hari belajar kita hari ini. Yuk, anak-anak ibu. Sekarang kita akan membuat sebuah keyakinan kelas 4 di SD Negeri Mali. Nah, tahu tidak apa itu maksud keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kan apa nak? Ada yang ngerti? Keyakinan kelas itu adalah suatu peraturan yang telah kita buat kesepakati di sekolah. Nah, misalnya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berbicara sedang ibu mengajarkan. Jangan kalian tulis jangan ya, jangan. Tidak boleh berbicara saat guru memberikan pembelajaran. Apalagi misalnya yang kita belajar yang tidak bagus apa? Peraturan yang tidak bagus di dalam kelas apa? Peraturan yang ada di dalam kelas biasanya apa kalian buat? Keyakinan kelas hari ini kita apa kita buat? Misalnya kan tidak boleh berbicara saat guru menerangkan pelajaran. Apalagi? Apa? Ya, apalagi? Misalnya apalagi? Contohnya? Banyak sekali kan? Banyak sekali contohnya. Misalnya kita buat lagi seperti ini. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Kalau mau keluar tunjuk tangan minta izin. Kan kalian kalau mau keluar kan tunjuk tangan dulu baru minta izin. Di situ apalagi? Banyak sekali apalagi? Peraturan kelas dalam kelas ini apa? Piket harus datang lebih awal daripada teman-teman yang lain. Apalagi? Apalagi nak? Coba. Apalagi? Coba kalian ekspresi diri sendiri. Bagaimana? Apalagi ini? Perhatikan diri sendiri. Apalagi? Banyak sekali apalagi? Kalian masih nggak semangat ya? Masih nggak semangat belajar hari ini ya? Kita buat semangat dulu boleh? Kita buat gerakan semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. Semangat. Coba yang besar semangat. Coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ulang.
akulah generasi masa depan ini yang mencerdaskan. Aku harus cerdas, harus pintar, harus kreatif. Nah, nanti kalau besar aku jadi ini. Kalau besar aku pengen jadi ini. Jangan cita-cita aja, kita semangatlah. Tepuk semangat. Nah, sekarang kan ibu akan membagikan kertas ini. Kalian tulis apa keyakinan kelas kalian yang kalian impikan di dalam kelas. Keyakinan kelas yang kalian impikan di dalam kelas ini apa? Ya, enak ya? Apa yang kalian inginkan di dalam kelas ini? Nah, coba kalian tulisnya jangan yang di lengket ya. Di sini ada, nanti kita tempelkan yang di lengket tuh. Tulis satu keyakinan kelas kalian yang kalian impikan di dalam kelas. Tulis biar dua pos. Nah, dua pos kalau ada dua tulisnya. Yang lengket tulis. Jangan sama-sama dengan kawan. Jangan berbicara, jangan ketawa. Konsentrasi pada pertanyaan ibu. Yes, Bapak. Kalau tiga boleh. Keyakinan kelas itu yaitu peraturan kelas yang ada di dalam kelas kalian. Apa peraturannya? Yang kalian inginkan untuk semester bulan ini, semester ini apa yang kalian inginkan? Nah, Bu, nyanyi koi. Ya. Jangan
Jangan. Tolong buang sampah pada tempatnya. Nah, itu. Kalau tolong tunjuk tangan kalau ingin bertanya misalnya. Keyakinan kelas itu kan peraturan kelas yang kalian inginkan, yang kalian ingin mimpikan untuk kedepannya. Nah, tidak boleh kalian tulis jangan ya, tolong. Nah. Ini apa? Yang kalian impikan, peraturan yang kalian impikan, kalian menginginkan apa untuk kedepannya? Untuk kedepannya kelas kita apa nih? Biar kelas kita menjadi kelas yang nyaman, tentram, apa keinginan kalian? Apa peraturan yang kalian buatkan? Itu walau yang galak peraturan itu yang galak ini. Peraturan apa yang kalian inginkan di dalam kelas? Peraturan yang ada di dalam kelas itu yang kalian inginkan. Misalnya guru kan menempelkan ini, bolehkah kita sobek-sobekkan yang ada di tempat guru yang tempelkan itu? Boleh? Kita coret-coret? Hah? Tulis, tolong apa ini? Tolong. Itu misalnya. Aneh, udah. Coba lihat. Tidak boleh menuliskan kata jangan, tolong. Buruknya. Ini apa nih? Jangan berbicara saat guru menerangkan pelajaran. Apalagi lagi jangan makan saat pembelajaran berlangsung. Misalnya kan? Tolong jangan makan saat pembelajaran berlangsung. Apalagi? Tolong apalagi? Tolong tunjuk tangan kalau ingin keluar dalam kelas. Kalau ingin minta ini. Tolong tunjuk tangan kalau ingin bertanya pada guru misalnya. Banyak sekali peraturan jelas yang kalian inginkan. Tolong jaga kebersihan di dalam kelas. Boleh. Jangan sama-sama dengan kawan ya. Peraturan jelas banyak sekali. Peraturan jelas banyak sekali yang kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari.
tuliskan nama ayah ibu di dalam kelas. Nama ayah ibu teman kan. Nah, jangan bawa-bawakan nama ayah ibu teman ke sekolah. Tolong belajar dengan rajin. Banyak sekali. Tolong semuanya. Tidak boleh mencontek punya teman. Itu boleh juga. Banyak sekali. Tolong tulis tuh. Tulis. Kalau udah siap kita tempelkan di papan tulis gitu. Sudah nak, siapa yang sudah siap, tempelkan. Tempelkan sekarang juga. Tempelkan di sini. Satu-satu jangan semua. Satu-satu tempelkan. Ini udah ada di sini, tempelkan. Di sini dulu. Di sini dulu, di pintu. Di sini, boleh. Tempelkan satu-satu. Budaya antri kita. Sudah semuanya? Sudah. Sudah semuanya? Sudah, alhamdulillah. Sekarang coba Kinara baca. Coba ambil satu baca. Baca punya teman. Kamu Kinara? Ambil satu. Ambil satu. Baca. Kita pelan-pelan. Yang besar. Yang besar. Membaca, tulis, menghormati guru. Tolong jangan mencoret-coret ya. Apa yang dengar dulu? Menghormati, tolong menghormati guru. Apa ini? Menghormati guru apa ini? Kita sambung. Apakah cocok ini? Cocok ini? Cocok untuk kelas kita. Menghormati guru. Tolong jangan mencoret-coret. Apa nih yang tidak boleh mencoret-coret? Apa ini? Tidak jelas ini ya. Ini kita simpan
mengejek teman. Ya, coba dengar dulu. Ini kan ada keyakinan lain yang ditulis oleh kawan kita, yaitu menghormati guru saat memberi pengetahuan, memberi pembelajaran ya. Kita tulis dulu, nanti kita perbaiki memberi pembelajaran. Kita harus sopan di depan guru saat bertemu dengan guru. Nah, kita sambung lagi. Tolong membuang sampah di dalam tong sampah. Boleh juga di dalam tempatnya. 4. Tolong jangan mengejek-ngejek teman. Nah, apakah ini cocok tidak dengan kelas kita? Diam ini. Diam. Nah, kalau diam berarti kalian harus mematuhi peraturan ini. Jangan kalian langgar. Yang kalian tulis ini harus kalian patuhi. Berarti menghormati guru saat memberi pelajaran. Menghormati, mendengarkan guru saat memberi pembelajaran. Kita harus sopan di depan guru saat bertemu dengan guru. Nah, ini dia kan? Kita tempelkan kalau dia. Kita tempelkan di sini. Nah, duduk. Mana yang berapa kosak? Ambil satu baca. Betul lah, kamu baca mana? Yang besar suaranya. 2 membaca, 3 mengakibatkan. Jadi yang menghormati guru. 2. Tolong jangan jaga kebersihan di kelas. 3. Tolong membuang sampah di tempatnya. Ya, apakah ini mau tidak peraturan ini? Keyakinan kelas ini ada di kelas kita? Hah? Mau? Nah, kalian deal? Setuju tidak? Setuju. Kalau setuju berarti kalian tidak boleh melanggar peraturan yang kalian tulis ini ya. Ini tidak boleh melanggar. Jaga kebersihan di dalam kelas. Berarti kalian harus menjaga kebersihan di dalam kelas ini. Jangan nanti kalau kalian jajan buang kertasnya di belakang jendela. Jangan kalian buang kertasnya di belakang jendela. Jangan kalian buang kertasnya di dalam laci. Dan tempat tong sampahnya semuanya sudah ada. Kalian buang sampahnya di tempatnya. Deal kan ini? Setuju? Iya. Setuju? Setuju. Iya, alhamdulillah. Duduk. Kalau setuju kita tempelkan di sini. Maju, Raiza.
dibangun. Jangan ketawa kalau sudah dibacakan teman. Apakah ini setuju? Hah? Tidak? Kalau tidak, kita simpan dulu. Bangun, 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 bangun. Bangun. Baca dulu. Iya, apakah ini halo? Apakah ini mau nggak peraturan ini ada di dalam kelas kita? Harus menghormati guru kalau berjumpa di luar. Harus sopan waktu guru jelasin. Jangan kalian tulis harus sopan. Harus apa? Harus tolong jangan berbicara saat guru menjelaskan pembelajaran. Kan? Apalagi ini, tolong jangan makan di dalam kelas. Mau tidak peraturan ini? Tolong jangan makan di dalam kelas. Hah? Mau tidak peraturan ini? Tolong jangan makan di dalam kelas. Apa nih, waktu istirahat atau waktu pembelajaran? Kita tulis sedikit lagi. Waktu istirahat berarti jangan makan di dalam kelas. Mau tidak? Hah? Tolong jangan makan di dalam kelas waktu istirahat. Di dalam kelas ini boleh tidak kalian makan waktu istirahat? Istirahatnya di mana? Nah, tapi ini gimana ini peraturan ini? Mau tidak ada di dalam kalian buat peraturan ini? Iya, kalau mau dia nggak? Hah? Dia? Ah, kalau dia kita tempelkan. Baca dulu. Menghargai teman saat berbicara. 3. Tolong jangan membuang sampah di dalam gelas. 4. Walau ingin keluar ke dalam gelas harus dijaga. Harus ditanya. Coba dengar ini punya kawan. Menghormati guru saat belajar. Menghargai teman saat berbicara. Menghargai teman saat berbicara. Kalau ada teman yang mau berbicara, mungkin ada teman mau menanyakan sesuatu kepada guru, kita harus menghargai, kan? Ini dia di nomor 2. Apalagi tolong jangan. Ya, ini dia nih.
Tolong jangan membuang sampah di dalam kelas. Dia tidak? Setuju tidak? Setuju. Nah, kalau ingin keluar kelas harus tunjuk tangan. Ya, ini dia nggak? Hah? Setuju tidak peraturan ini? Setuju. Iya, mantap kali setuju. Kita tempelkan di sini. Ini udah ada 5 ya peraturan-peraturannya. Udah ada 5 nih. Satu lagi. Menghormati guru saat belajar. Kedua, tolong jangan belajar. Ada apa? Jangan berbicara. Jangan berbicara. Pencet nih, pencet nih. Satu, menghormati guru saat belajar. Dua, tolong jangan makan sedang belajar. Nah, apa ini? Guru, apakah setuju tidak? Setuju. Ya, kalau setuju kita tempelkan. Nah, peraturan kelas ini sudah kalian buat. Tolong dengar, peraturan ini telah kalian buat dengan isi hati kalian, dengan keyakinan kalian, dengan kemauan kalian. Kedepannya aku ingin kelas saya begini, jadinya aku ingin kedepannya kelas saya ini yang kalian impikan. Bagaimana kelas kalian nanti? Apakah dengan peraturan ataupun keyakinan kelas kalian ini sudahkah kalian patuhi? Nah, nanti kita lihat. Nah, berarti peraturan ataupun keyakinan kelas yang kalian tulis ini harus kalian patuhi. Jangan kalian langgar. Kalau kalian langgar pasti kalian berbuat salah juga dengan diri sendiri. Misalnya kita sudah menuliskan keyakinan kelas kita, peraturan kan kita sendiri yang melanggar. Bagaimana ini peraturannya? Apakah kita benar-benar sudah meyakinkan? Apakah kita sudah benar-benar bahwa kita ini maunya? Apakah peraturan kita kelas kita ini berarti tidak untuk kita? Jangan keluar dulu, nah, jangan keluar dulu. Dengar dulu penjelasan ibu. Dan kalau peraturan, misalnya peraturan di rumah, kalian kan ada peraturan di rumah. Apa peraturan di rumah? Hah? Kalau misalnya kita ada keluarga kita 3, ada kakak, ada adik, ada abang misalnya. Jatah kita yang cuci piring siang siapa? Misalnya kita. Jatah yang cuci piring malam siapa? Misalnya kakak. Jatah yang cuci piring sore siapa? Misalnya adik kita. Kan ada peraturannya. Kalau kita tidak mencuci piring yang jatah kita, berarti kita melanggar peraturan kita. Kita tidak patuhi. Bagaimana kalau kita tidak patuhi? Sebenarnya kita dosa juga pada diri sendiri. Misalnya kalau kita salat, seperti kita salat di sehari 5 waktu. Kalau tidak kita kerjakan bagaimana? Berdosa tidak? Sama juga dengan peraturan yang telah kita tulis. Sudah kita tulis, tidak kita buat. Apa ini? Peraturan apa ini? Berarti kita berdosa pada diri kita sendiri. Coba dengar. Berarti kita berdosa pada diri kita sendiri. Ya, berdosa pada diri kita sendiri berarti kita. Kalau kita tidak mematuhi peraturan yang kita tulis. Berarti ini keyakinan teknik sudah kalian tulis. Sudah kalian tulis? Kalian pada hari ini, tanggal ini, bulan ini harus kalian patuhi peraturan ini. Ya? Ya. Dengar semuanya, setuju? Setuju. Setuju? 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 Setuju. Alhamdulillah. Berarti peraturan yang kalian tulis ini kalian harus kalian patuhi dan harus kalian hargai. Yang ditulis oleh teman harus kalian hargai, yang kalian tulis sendiri harus kalian hargai. Mengerti tidak? Mengerti? Sudah paham tidak? Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham. Alhamdulillah. Ya. Sekarang kalau sudah paham, kalian tanda tangan. Ada tanda tangan ini. Peraturan yang kalian
Ini nama siswa. Tadi ada tempo. Bentar. Ini masih ada airnya. Nah, tolong tanda tangan. Siapa duluan? Bangun dulu. Nggak mesti pergi absen, nggak mesti pergi absen. Terus datang yuk. Gimana beli air? Dimi, nggak boleh jajan dimi, ya? Besok nggak boleh jajan dimi. Nama sendiri mana? Ini yang 3 tadi siapa ada 3? Nggak tulis nama dulu. Baru tanda tangan. Nama. Terus
Sudah. Berarti kalian sudah tanda tangan semuanya. Berarti ini sudah setuju dengan peraturan yang ada di kelas. Catat perhatian di sini. Berarti kaki ini sudah sah. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 1. Tolong dengarkan, jangan matanya keluar. Tolong dengarkan sebentar lagi. Adam, simpan dulu nak, simpan dulu. Dengar ini dulu. Dengar ini dulu.
pada hari ini yaitu hari Jumat, tanggal 21 bulan Juli 2023 di kelas 4. Sudah kalian tulis keyakinan kelas yang kalian tulis sendiri. Berarti ini sudah sah. Ya? Ya. Sekarang Ibu akhiri, kalau ada kata-kata Ibu yang boleh kita buat ini harus kalian patuhi, ya. Ibu mohon harus kalian patuhi peraturan ini. Jangan kalian langgar, harus kalian patuhi di kelas ini. Ya, cukup sekian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita hari ini sehat semuanya dan kita bisa berhadir ke sekolah seperti biasanya. Selawat dan beriring salam marilah kita sajikan ke atas Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang mana telah memperjuangkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang kita rasakan pada hari ini. Penghormatan saya kepada guru-guru yang telah hadir di tempat ini dan penghormatan saya kepada Ibu Kepala yang SD Negeri Mali ini yang saya muliakan. Hari ini adalah saya akan memaparkan sebuah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ini saya sendiri dan yang sebelah kanan saya adalah Bapak Fasilator saya dan sebelah ini adalah Bapak PP pengajar praktik saya. Sekarang ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang yang menjadi alasan membuat rancangan ini adalah untuk menciptakan perubahan praktik disiplin budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila di kelas. Salah satunya budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas antara guru dan peserta didik, maka terwujudnya peserta didik yang berkarakter dan akan lebih mudah membimbing peserta didik yang merdeka belajar. Seperti kita rasakan sekarang ini ya, kita adalah kurikulum merdeka belajar. Ini adalah tujuan. Tujuan dari aksi nyata yang saya buat adalah menemukan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas. 2. Menemukan nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila pada diri saya dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya nomor 3, menciptakan peserta didik yang merdeka belajar dalam proses belajar mengajar. Tolong ukur. 1. Tersusunnya keyakinan atau kesepakatan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nomor 2, peserta didik mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar dan tanpa adanya paksaan. 3. Peserta didik dapat mengaplikasikan keyakinan kelas secara konsisten dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu lini masa tindakan yang dilakukan. Ini ada ya masa kapan kita membuat keyakinan kelas, rencana untuk kita membuat keyakinan kelas dan untuk menjelaskan pengertiannya. 1. Menyusun rencana pelaksanaan membuat keyakinan kelas pada tanggal 24 Juli 2023 di kelas 4 SD Negeri Mali. Nomor 2.
Nomor 3, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Nomor 4, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Nomor 5, kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani oleh seluruh warga kelas dan ditempelkan di dinding kelas. Nomor 5, menumbuhkan dan menanamkan serta membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Selanjutnya nomor 6, mendokumentasikan setiap kegiatan pelajaran yang menumbuhkan, mencerminkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan. Semua yang kita buat ini harus ada dukungan ya. Tanpa ada dukungan, apa yang kita kerjakan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Dukungannya yaitu nomor 1, orang tua di rumah dan membiasakan budaya positif. 2, warga sekolah sebagai manajer, kontrol dan teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif. Nomor 3, seluruh warga sekolah berkolaborasi serta bergerak bersama dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif. Nomor 4, alat dan bahan, kertas origami, laptop, infocus, isolasi dan alat tulis. Ini budaya positif ya, pengertian dari budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Contohnya seperti adanya budaya 5S, yaitu sering kita lakukan senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Adanya kegiatan berbagi sebelum masuk kelas bisa dikatakan dengan budaya antri, dan kegiatan tersebut harus adanya kolaborasi dari semua warga sekolah dan dukungan orang tua murid tersebut. Nah, dari budaya positif ini sebenarnya kita sering membudayakan, seperti kita membuatkan kegiatan 5S yang sering kita lakukan. Biasanya contohnya apa, Bu? Ibu pernah melakukan kegiatan budaya 5S. Apa itu? Senyum, sapa. Iya, sering kita lakukan. Sebelum anak masuk ke ruangan kelas, ke tempat sekolah kita di pintu pagar melakukan kegiatan apa di pintu kelas kita melakukan apa? Salam dulu. Setelah itu kita di pintu masuk melakukan apa lagi? Iya, waktu kita mengajar kita harus adanya senyum. Jangan anak tertekan, takut kepada kita. Kita sendiri harus adanya senyum untuk anak-anak, dan anak akan bersenyum juga untuk kita. Kalau kita tidak senyum, bagaimana dia akan bersenyum? Dia akan takut kepada kita kan? Iya, dia akan susah waktu belajar. Nah, selanjutnya disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin adalah belajar kontrol diri dengan mengajar, menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu suatu yang kita lakukan pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, cara penerapannya disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu suatu yang kita lakukan pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita sudah belajar profil pelajar Pancasila, yaitu IKN. Ya, IKN. Ya, IKN. Nah, IKN ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berbinika global, bergotong royong dan kreatif. Sebenarnya kita pernah sering mendengar apa itu profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila adalah yaitu bertakwa kepada
kamu ya. Sedangkan sekarang ini mandiri, harus mandiri anak murid kita dalam bekerja. Setelah itu bernalar kritis dan berbinekaan global. Gimana maksudnya berbinekaan global? Yaitu kita ini adalah budaya kita kan bermacam-macam budaya kan. Budaya ada misalnya ada pakaian Aceh, ada apa lagi? Pakaian Jawa, pakaian iya bagus semangat ya ibu-ibu ya. Kita masih ini bukan siang ya, ini masih agak sore, agak pagi ini ya. Kita semangat, mana semangatnya? Mana semangat ibu? Semangat. Coba saya suaranya ibu. Semangat. Ya bagus. Dan bergotong royong. Setelah itu kreatif. Ya selanjutnya. Nilai-nilai kebajikan. Kebajikan. 9 nilai karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Setelah itu kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, harum hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan bergotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan pandai hati, toleransi, rendah hati ya. Setelah itu petunjuk seumur hidup dan keterangannya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Ya, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sikap murid, adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. 4 keingin-tahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yaitu merupakan sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas masing-masing peserta didik. Nah, sebenarnya keyakinan kelas ini awal masuk kita ke kelas masing-masing. Pada awal semester 1 kita kan sudah dibentukkan masing-masing kelas. Misalnya ada Ibu Ismeda kelas berapa? Ibu Ismeda kelas 2. Ada Ibu Lida kelas berapa? Ada Ibu Yuli kelas 3. Awal masuk kita ke kelas, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita jelaskan sedikit kepada murid. Maksud dari keyakinan kelas itu apa maksudnya? Keyakinan kelas itu peraturan yang anak diri sendiri yang menulis, bukan dari paksaan kita. Kalau paksaan kita berarti peraturan itu dari kita, ini dari anak sendiri. Kalau dia melanggar berarti dia salah sendiri. Setelah ibu-ibu ingin membuat keyakinan kelas, ibu tanda tangan di sebuah kertas beserta namanya. Misalnya ini Ani, tanda tangan. Kadang-kadang si Ani itu kita membuat, misalnya Ani telah membuat datang sekolah tepat waktu. Tiba-tiba Ani itu dia datang terlambat. Kita bisa bertanya, kenapa Ani kamu terlambat? Ada alasannya. Setelah itu kita tanyakan, apakah Ani telah membuat keyakinan kelas? Apakah itu peraturan yang telah kita buat? Dia kan malu sendiri. Lama-kelamaan dia sudah menyadari, oh berarti saya sudah membuat terlambat datang ke sekolah. Kenapa saya datang terlambat? Tiba-tiba Ani itu sudah menyadari diri sendiri, dan lama-kelamaan dia terbiasa untuk datang cepat. Nggak capek-capek kita dulu, nggak capek-capek. Aduh, si Ani ini selalu terlambat. Kenapa? Padahal kan peraturan ini telah dia buat. Jangan kita dulu yang buat. Kalau kita yang buat, berarti peraturannya kita sendiri yang harus
Motivasi eksternal yaitu manusia dalam berperilaku atau bertindak tentu memiliki motivasi maupun alasan sendiri. Motivasi tersebut bisa karena untuk menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, atau hukuman, yang bisa juga karena ingin mendapat pengakuan berupa penghargaan. Nah, setelah itu motivasi internal kristelistik, yaitu motivasi dari dalam diri atas kesadaran dari dalam diri sendiri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya, bukan manusia berperilaku karena menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. 5. Posisi kontrol, restitusi. Nah, 1. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari-jari menunjuk menghardik. 2. Pembuat merasa bersalah, nada suara mengelas, halus, sedih, bahasa merapat pada anak dan lesu. 3. Sebagai teman, nadanya bagaimana sebagai teman? Nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Setelah itu, pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Dan nomor 5, manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekati ke murid. Nah, ini adalah 5 kontrol posisi restitusi. Nah, sebagai kita menghukum, jangan kita asal-asalkan menghukum anak. Kenapa kamu tidak buat? Ini salah, itu kan. Mata-mata kita melotot dengan jarinya tunjuk-tunjuk kepada anak. Itu adalah tidak baik sama sekali. Nah, sekarang itu pembuat merasa bersalah. Kalau kita caranya lembut untuk menegur murid, kenapa nak kamu tidak buat PR misalnya? Aduh bu, saya kan nggak tahu ada PR hari ini. Kan cara kita lemah itu, dia merasa, maaf ya bu, saya nggak tahu, saya akan buat besok. Dia merasa bersalah, dia akan minta maaf kepada kita. Kalau kita menunjuk-nunjuk dia sama sekali takut kepada kita, akan takut. Sekarang di posisi 5 kontra ini, saya akan membuka sedikit video ya. Ibu akan melihat sendiri dan akan memahami nanti dari video yang saya perlihatkan untuk ibu-ibu. Sambil ibu menonton, saya akan membagikan ini ya, baca-baca nih. Kamu pertanyaan, ini baca-baca. Baca-baca dan dipahami ibu. Anak belum ni bukan dia apa? Dia hơi dia ada. Pasal kita tahu. Posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manager. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang
kontrol yang dikembangkan oleh Diane Wilson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa Ibu? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu selalu tidak terlambat. Masa kalian kamu jadi anak? saya Matanya melontok ya Bu ya. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu telat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar tahu. Cepat, 5 kali. pergi sana ke lapangan basket. Waduh, baik katakan dulu. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tidak boleh kita. Tidak nyaman lagi waktu kita mengajari ya. Sisi pembuat merasa bersalah, enjoy merasa bersalah. Naren! Sampai Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Yang merasa bersalah di dalam sekarang. Maaf Bu, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu tuh absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya kan, akan minta maaf kan, membuat merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang salah ya, pada salahnya dalam hati. Posisi teman sekarang. Naren,
pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukannya anak saya paling kencang. Kok lambat sih? Iya Bu, saya bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggah guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau menandai penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren,
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dari video tadi kita sudah sama-sama melihat video tentang guru dengan naret. Pasti kita akan memilih posisi yang mana posisi yang kita suka. Dari kelima posisi tersebut, yaitu posisi manajer. Nah, dalam posisi sekarang ini kita akan belajar IKN kan? Kalau belajar IKN kita jangan membentak-bentak murid kita. Kadang-kadang ada anak murid yang terlambat ke sekolah, mungkin dia ada hal sesuatu. Jangan kita suruh dia pulang, suruh dia keliling lapangan, suruh dia membersihkan WC. Itu tidak bagus. Kita sebagai guru harus sebagai posisi manajer. Posisi kontrol seorang guru yang ideal adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawab perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari posisi manajer, anak tersebut dia merasa bersalah. Setelah dia berbuat kesalahan, dia merasa bersalah diri sendiri dan akan meminta maaf. Dan setelah itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Nah, kalau kita sebagai posisi manajer, murid yang kita ajari itu akan berhasil dia. Jangan kita bentak-bentak dengan mata melotot dan kita tunjuk-tunjuk tangan, itu tidak baik pada murid. Murid lama-lama akan takut kepada kita. Nah, selanjutnya praktis dari yang kita perlihatkan ataupun ibu akan memaparkan masalah aksi nyata. Ini adalah foto ataupun dokumen kegiatan penerapan kegiatan keyakinan kelas 4 SD Negeri Mali. Nah, ini adalah waktu saya membuat kegiatan keyakinan kelas. Nah, kita jelaskan sedikit maksud dari keyakinan kelas tersebut dan setelah itu kita suruh anak-anak untuk membaca hasil yang
yang temannya menempelkan di papan tulis. Jangan punya sendiri, kita suruh ambil. Kita suruh ambil punya kawan dan kita baca apakah cocok keyakinan kelas itu yang temannya tulis. Kalau kita cocok, kita simpan dulu di atas meja. Kalau cocok, kita tempelkan di sebelah yang kita tempelkan karton tersebut. Nah, setelah itu jangan lupa ibu tanda tangan ya. Ini adalah dokumen waktu saya membuat tanda tangan bersama anak-anak. Nah, inilah dokumen yang saya buat ya. Dan dari aksi nyata 1.4 masalah budaya positif, hanya inilah yang bisa saya paparkan kepada ibu yang hadir pada hari ini. Mungkin ada kata-kata ataupun ucapan saya yang salah, bisa saya minta maaf.